KPK memeriksa mantan Menkumham Yasona Lauli terkait penetapan calon legislatif dan data perlintasan luar negeri dari buronan Harun Masiku. Benarkah KPK mencurigai ada peran Yasona di balik suap pergantian antar waktu dan menghilangnya Harun Masiku? Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli akhirnya memenuhi panggilan KPK pada Kamis 18 Desember 2024. Yasona hadir di KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Usai diperiksa KPK selama sekitar 7 jam, Yasona mengatakan penyidik lembaga anti rasuah memanggilnya untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan mantan Menkumham. Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasona dimintai penjelasan soal penetapan caleg. Sementara sebagai mantan Menkumham, Yasona dicecar soal data perlintasan Harun Masiku. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa. Karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK DPP, SK, biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP, ya sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Dalam pertanyaan itu sempat ada pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, dari penjelasan Yasona Lauli terkait materi pemeriksaan, penyidik KPK dinilai tengah mencari satu alat bukti berupa keterangan saksi. Artinya penyidik ingin ya adanya keterangan saksi yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan bahwa benar ada pelintasan dari Harun Masiku. Kemudian itu juga sebenarnya kan penyidik sudah mempunyai data-datanya ya. Mungkin penyidik ingin ada keterangan saksi langsung dari menteri saat itu supaya mempunyai satu alat bukti. Kemudian yang kedua terkait juga dengan bagaimana yang bersangkutan sebagai politisi PDIP ya, yang menjadi salah satu pejabat di sana dengan meminta fatwa ya, ada surat untuk meminta fatwa. Artinya tentu penyidik ingin menelusuri dari jejaknya dari titik nol lagi gitu ya. Yang saya lihat ini kan berarti ada dua. Pertama terkait dengan larinya Harun Masiku, yang kedua terkait dengan material perkara dari Harun Masiku, di mana salah satu peristiwa rentetan atau terjadinya peristiwa itu ya awalnya dimulai dari permintaan fatwa salah satunya. Jadi menurut saya ini lebih banyak ke formil penyidik untuk mendapatkan satu alat bukti berupa keterangan saksi seperti itu. Karena memang kalau misalnya Pak Yasona sendiri mempunyai keterangan yang lebih, tentu pasti akan ditanyakan di dalam BAP. Kemudian pasti Pak Yasona saya yakin juga akan menyampaikan kepada publik. Karena tadi saja beliau menyampaikan kepada publik. Pemanggilan Yasona ke KPK menggemparkan publik karena baru dipanggil belakangan ini. Padahal kasus Harun Masiku itu sudah lama diusut bahkan sejak Yasona masih menjabat sebagai Menkumham. KPK menjelaskan Yasona baru dipanggil karena lembaga anti rasuah mendapat informasi tambahan terkait kasus Harun Masiku. Pemanggilan Yasona pun dipastikan bukan merupakan pengembangan kasus namun didasari oleh surat perintah penyidikan. Saudara YL bukan pengembangan, masih dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara Saudara Wahyu Setiawan selaku anggota KPU. Yasona pernah disorot dalam kasus Harun pada tahun 2020 sebab pernah memberikan keterangan yang janggal soal kedatangan Harun Masiku ke Indonesia. Saat itu Yasona mengatakan jika Harun belum masuk ke Indonesia pada 16 Januari 2020. Padahal buronan paling dicari itu tertangkap kamera CCTV Bandara Soekarno-Hatta masuk ke tanah air dari Singapura pada 7 Januari 2020. Pernyataan Yasona bahkan dibantah oleh pihak imigrasi. Setelah itu pemerintah membuat tim independen khusus untuk mengecek kejanggalan Harun Masiku masuk Indonesia. Namun kesimpulan yang dibuat tim menyebut alasan Harun Masiku bisa masuk hanya akibat sistem yang sedang rusak. Lalu benarkah ada andil Yasona atas buronnya Harun Masiku selama 5 tahun belakangan? Tentu KPK memiliki kewajiban untuk membuktikannya. Agar pemanggilan mantan Menkumham itu dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto serta mantan caleg PDI Perjuangan Alexius Akim tidak digiring sebagai politisasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.